ada ngumpul di rumah, terus bingung, aduh daripada masak sendiri kan repot ya. Jadi aku bawa keluargaku tuh ke rumah makan all you can eat. Ternyata ini satu orang itu paling mahal 200.000 ya, belum pajak dan lain-lain. Wah itu pulang-pulang, aduh ini lumayan juga ya. Bener, berarti ya itu mungkin tadi sebelum kita kenal alat ini. Kita mulai dari 50 watt sampai 550 watt paling tingginya. Untuk stabilnya sekitar 200 watt. 200 watt doang? Iya, ya ampun, pemirsa 200 watt doang itu kayak nyajar handphone. Nah, ini ada beberapa menu yang di depan kayaknya kalau saya nggak cobain nggak boleh pemirsa. Kita akan buktikan. Biasanya untuk masak ketan hitam itu membutuhkan waktu yang Mas Edo atas informasinya sudah bergabung bersama kami di sini. Ya, sehat selalu Mas Edo. Sama Anda juga sehat selalu. Amin. Nah, pemirsa tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini, tandanya saya Amanda Haj harus pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Jadi teman-teman nggak perlu takut kehujanan. Bahkan kalau mau berenang silakan langsung pakai jam tangan ini anti air ataupun tahan air ya. Dan mereka juga ini punya fitur tambahan glow in the dark, di mana ini menambah kemewahan jam tangan dari. Halo sobat Tokor, nah kali ini dengan aku Edo, tadi rekan aku Mia dan Pak Andreas tentunya sudah menjelaskan ya, bahkan mendemokan nih produk jam tangan terbaru dan termewah tentunya dari GF1, yaitu GF1 122 Eternity. Wow. Dan di sini bisa dilihat di layar TV ini ya, kita bisa saksikan kita punya dua warna. Yang pertama ini all gold, dan yang kedua warnanya adalah dual tone ya, dimana ini warna silver dikombinasikan dengan mixed gold ya, yang klasik, mewah dan juga abadi ya tampilannya. Wow. Nah teman-teman, jadi ini dia, aku mau langsung aja kasih tips dan triknya menjadi seorang host ya, menjadi seorang MC ya, untuk pemula yang tadinya memang masih malu ya, yang tadinya memang nggak pede di depan kamera ya. Nonton ini, lakuin, insya Allah teman-teman bisa menjadi pede ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama teman-teman ya, yang paling pertama teman-teman itu harus niatin diri dulu ya. Harus yakin sama diri sendiri dulu bahwa ya memang kamu mampu gitu. Saya bisa, gue bisa menjadi seorang host gitu. Yakin dulu diri sendiri gitu ya. Ini mau introvert kayak mau extrovert kayak itu semua bisa ya. Tadi udah aku singgung di depan, aku pernah punya calon host itu introvert banget, bener-bener pemalu banget. Bahkan di sekolahnya dulu dia bilang bener-bener seorang yang pendiam, tapi dia bisa menjadi seorang host sekarang live streaming yang sudah ya udah live gitu. Dan jadi teman-teman, kuncinya cuma satu, teman-teman yakin dulu sama diri sendiri, bisa, gue bisa kok untuk menjadi seorang host, dan gue mau, memang mau gitu kan. Pasti yang mau nonton di sini pasti mau teman-teman ya untuk menjadi seorang host ya. Nah, oke, kalau udah sampai tahap yang situ, masuk ke tahap 2. Tahap yang kedua apa? Tahap yang kedua itu latihan teman-teman ya. Yes. Jadi semua itu bisa karena latihan. Sama, gue pribadi dulu dari deg-degan awalnya, kayak waduh, memang gue bisa ya gitu ya. Mungkin selama ini kan gue di belakang layar gitu. Di belakang layar kan gue enak bisa ngomong aja ya kan, mau briefing, mau training, kalau di belakang layar pasti bisa. Tapi tekanannya ya, wah, apalagi ya teman-teman udah lihat tadi aku sampai di studio besar ya, kelas skalanya juga udah nasional ya, ada di Kompas TV, ada di Legend juga, ada di MNC Shop waktu itu, dan itu benar-benar ya standar syuting nasional gitu. Jadi kamera, lampu di mana-mana besar, ada Jimmy Jeep dan lain-lain. Dan bisa nggak sih waktu itu pertama kali kan, kita kan masih kayak aduh gua bisa nggak ya gitu. Dan ini memang latihan gitu teman-teman ya, karena latihan tadi terbentuklah pengalaman gitu ya, ditambah akhirnya jam terbang akhirnya bisa teman-teman. Nah, latihan yang harus dilakukan teman-teman itu seperti apa? Oke, yang pertama aku saranin teman-teman nulis dulu. Buat pemula, tulis dulu, tulis materinya. Contoh, teman-teman misalnya lagi mau nge-MC-in acara di sekolah ya, teman-teman harus tahu materinya ataupun temanya, dan teman-teman tulis ya. Tulis dulu apa aja ya, dia punya rundown, terus dia juga punya tema gitu ya. Nah teman-teman tulis. Nah cara nulis bagaimana, nanti komen aja kalau bingung, aku akan bantuin tutorialnya juga. Teman-teman tulis jadi beberapa paragraf. Nah teman-teman kalau udah ditulis, teman-teman tinggal latihan. Latihannya kayak apa? Di depan kamera, di depan cermin, sendirian.
ngomong di depan cermin dulu, benar-benar depan cermin. Apa yang udah ditulis coba sambil baca aja dulu kalau belum hafal, sambil baca. Nah itu ngomong di depan cermin sendirian ya, apa yang udah ditulis. Terus dilatih sesering mungkin ngomong di depan cermin sendiri ya. Oke, sesering mungkin, sebisanya ya. Ada waktu luang latihan, ada waktu luang latihan. Nah ini kalau teman-teman mau cepet ya, bisa menjadi seorang host ya. Nah terus yang kedua, teman-teman punya kamera ya, punya handphone dong zaman sekarang. Nah ini teman-teman rekam, jadi teman-teman rekam, teman-teman ngomong juga ya sambil di depan kamera, sambil direkam. Ada cermin lagi juga nggak apa-apa, tapi teman-teman rekam. Jadi teman-teman setelah teman-teman rekam, teman-teman bisa evaluasi hasilnya. Oh gue ekspresinya kurang apa sih, oh gue masih gimana sih. Dan kamera ini seolah-olah membiasakan teman-teman juga untuk sudah ada di studio nantinya. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang live streamingnya pakai kamera teman-teman, nggak semuanya proper pakai kamera handphone maksud aku ya teman-teman ya. Nah jadi dua itu untuk latihannya, dua itu ditambah satu lagi teman-teman banyak nonton TV, banyak nonton YouTube juga misalnya ya. Bagaimana host-host kondang kita yang ada di TV-TV ya, banyak ya teman-teman. Nah itu bisa dilihat bagaimana cara mereka nge-host, bagaimana melihat mereka bisa membawakan acara itu dengan santai. Dipelajarin terus, dilihat, diperhatikan caranya seperti apa. Nah itu juga menjadi bahan buat teman-teman untuk bisa mengembangkan diri teman-teman. Oke, jadi itu 3 tips. Yang pertama, yakinin diri. Terus juga teman-teman itu harus bisa latihan-latihan sendiri ya di depan kamera dan di depan cermin. Terus juga teman-teman itu harus banyak nonton dari host-host yang sudah profesional ataupun host-host kondang yang ada di TV ya. Dipelajarin, dianalisa, di riset juga bagaimana menjadi seorang host yang bagus dari mereka. Nah, oke, next tahap lanjutnya, kalau sudah pede, sudah yakin, sudah berani, bagaimana sih menjadi seorang host yang baik. Nah, itu nanti aku buat teman-teman di part selanjutnya ya. Karena aku di sini tujuannya mau membuat teman-teman yang tadinya masih nggak berani ngomong ya, nggak pede, menjadi pede dulu ya. Kalau udah menjadi pede itu berarti udah siap untuk menjadi seorang host, baru masuk ke tahap selanjutnya, bagaimana bisa menguasai materi produknya ya, bagaimana bisa untuk berinteraksi sama customer ataupun penonton untuk live streaming gitu ya. Dan itu memang ada tips dan triknya lagi juga. Nah mungkin itu aja hari ini aku mau kasih tutorialnya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang memang sedang mencari ataupun sedang melihat peluang untuk menjadi seorang host live streaming, menjadi profesional, kerja di perusahaan. Lagi banyak banget lowongan pekerjaannya, bahkan lulusan SMA juga bisa. Nah oke, itu aja teman-teman. Salam dari Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.